Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Kang Yudi MC di acara ngobrol bareng alumni di tentunya Semapur. Semanik punya cerita ajiban. Baik, sore hari ini malam tentunya di Bogor ya. Waktu Indonesia bagian Barat pukul 19 ya 00. Hari ini saya akan menemui langsung via Zoom dengan kakak kelas saya. Ada di sana Kak Yudi Suseno. Assalamualaikum Kak Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kak Yudi, langsung saja silakan perkenalkan nama Kak Yudi, terus angkatan tahun berapa, dan sekarang itu tinggal di mana. Silakan Kak Yudi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, salam sejahtera untuk kita sekalian, salam sehat selalu di masa pandemi ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, amin, keselamatan. Baik kepada seluruh rekan-rekan, Kang Dede dan semua kru di Semapur. Saya akan memulai dengan perkenalan diri. Nama saya Yudi Suseno, mungkin sudah seperti apa yang tadi disampaikan. Saya lulusan SMA 1, dulu belum SMA 1 namanya kan. Dulu SMA Negeri Ciawi tahun 1986, jurusan IPS. Jadi sekarang kebetulan saya mungkin agak sedikit saya koreksi juga keterangan di Facebook itu saya lihat. Saat ini saya kebetulan menjabat sebagai bukan Kepala Lapas Bangka Belitung, tapi Kepala Divisi Pemasyarakatan Provinsi Bangka Belitung. Jadi yang karena mungkin sedikit saya walaupun mungkin tidak terlalu teknis, saya sedikit ingin menyampaikan ya sedikit sosialisasi lah tentang organisasi ini, institusi ini. Jadi lapas itu menjadi salah satu unsur saja dari namanya pemasyarakatan. Jadi di sana itu ada 4 unit ya, 4 unit kerja, yaitu lapas, rutan, balai pemasyarakatan, dengan rumah penyimpanan benda rampasan dan sitaan negara. Nah itu, jadi domainnya 4 ya. Kebetulan kalau Kalapas saya memang sudah 6 kali jadi Kalapas. Wow, barakallah. Jadi diawali dengan saya pertama, tapi nanti saja ya. Lalu alamat saya kebetulan home base masih tetap di Bogor. Bogor ya? Kebetulan ya dekat stasiun Cilebut itu. Di sana. Jadi tetap anak isi ya selalu ini aja, kalau nggak store tunai ya tarik tunai saya. Gitu. Ya, jadi kebetulan ini malam Jumat juga, jadi makanya bicara store antara tarik dengan store ini. Jadi kebetulan saya di Bangka Belitung itu baru 9 bulan kurang lebih. Sekarang nih di Bangka Belitung ya? Di Bangka Belitung, betul. Baik. Oke, Kang Yudi, tolong dong, Kang Yudi kan angkatan tahun 86, berarti masuk 83 ya? Iya, betul. Itu waktu itu Kang Yudi rumah di mana? Kok jauh-jauh sekarang ke Bangka Belitung? Apa memang karena tugas? Apa memang dulu emang di Bogor stay-nya? Nah, tolong juga ceritain dari mulai masuk ke SMA Negeri Ciawi itu seperti apa SMA kita dulu? Oh ya, jadi begini. Jadi kebetulan orang tua saya, bapak saya itu asli Pasir Muncang. Muncang, Caringin, siap. Ya. Jadi tepatnya di Kampung Selawi itu. Kebetulan bapak saya ini kan tentara. Alhamdulillah sampai ini juga alhamdulillah masih ada, masih eksis. Bapak ibu saya ya alhamdulillah. Jadi waktu saya SMP di Jakarta sebetulnya. Saya lahir besar sampai lulus SMP itu di Jakarta. Ya, Jakarta pinggiran lah. Kebetulan karena ibu saya juga orang Jakarta, orang Betawi. Jadi waktu tahun 82, 83 lah. Betul. Kebetulan
bapak ini walaupun masih agak jauh pensiunnya, tapi persiapan untuk pensiun sudah di Bogor aja lah gitu. Jadi saya mendahului pindah ke Bogor. Jadi dengan nenek saya. Jadi orang tua masih Jakarta. Jadi kebetulan. Nah, tahun 83 saya daftar di SMA Ciawi ya, sekarang SMA Negeri 1 lah. Jadi ngetrennya sekarang kan Semanik gitu kan. Semanik, betul. Nah, jadi waktu itu kan pakai tes itu. Jadi di samping nilai STB juga tes, ya kan? Jadi karena saya nih, ya terus terang aja, karena saya mungkin kalau yang lain kan rata-rata SMP-nya bareng gitu, terus masuk SMA-nya bareng, begitu. Ada yang SMP Ciawi, ada yang SMP Cijeruk segala macam kan. Nah kebetulan kalau saya ini single fighter gitu. Iya. Jadi mau ngobrol bahasa Sunda juga, Sundanya Sunda pengantar aja, kadang-kadang cuma dengar dari percakapan bapak saya gitu kan. Jadi kadang-kadang ada misleading juga gitu. Jadi yang tadinya bahasa itu harusnya dipergunakan bahasa halus, malah saya pergunakan bahasa kasar gitu kan. Ya tapi ya harusnya dan mungkin mudah-mudahan juga dimaklumi oleh orang saat itu gitu, oleh teman-teman dan sekitarnya. Nah mungkin itu Kang Dede ya, sementara. Lalu mungkin tadi ada sedikit pertanyaan juga, kenapa sampai saya ke Bangka Belitung? Ini satu memang ada tugas. Saya ini dalam angkatan kebetulan saya 86 lulus. Kebetulan saya itu mungkin ya, saya yakin mungkin saya lulusan termuda SMA 1 Ciawi itu. Saya lahir 69. Nah, jadi umur 17 tahun saya udah lulus saat itu. Waktu itu kan belum ada akselerasi segala macam gitu. Belum. Jadi rekan-rekan saya rata-rata itu kelahiran 67, 66 gitu kan. Nah, saya kelahiran 69. Paling muda lah ya. Paling muda. Jadi memang akhirnya apesnya ketika saya paling muda itu banyak jujur kalau masalah namanya masa-masa SMA itu kan masa-masa paling berbunga-bunga ya. Saya nggak merasakan itu gitu. Kenapa? Karena setiap saya pengen ya naksir cewek lah, pasti nolak semua gitu. Budak letik gitu. Nah itu jadi akhirnya nganggapnya adik terus gitu. Karena mereka tahu, apalagi badan saya dulu cungkring lah. Jadi ya apalagi terkenal saya mungkin juga jangkis lah ya. Jangkis. Nah akhirnya masa-masa SMA yang indah-indahnya masa SMA kata orang tuh saya tidak pernah merasakan gitu. Oh gitu. Ya dari satu sisi ya. Ya. Dari satu sisi, karena apa ya? Memang nyaris dari 5 cewek mungkin yang saya taksir itu mungkin 6 yang nolak gitu. Nggak ada sama sekali dong. Nggak ada sama sekali gitu. Jadi mungkin termasuk yang nolak itu ibunya, maksudnya jadi 6 perempuan, jadi 5 perempuan, yang 6 termasuk ibunya mungkin budak letik kita mah mungkin gitu kan. Karunya amat. Nah itu jadi, dan kebetulan saya ini di SMA juga kan gini, ada gium itu kalau anak sekolah itu kalau memang mau dikenal, kalau nggak dia pinter benar, prestasi benar, kalau nggak dia nakal benar kan gitu. Betul sekali. Nah kalau saya ini mungkin ada di tengah-tengah saja. Makanya nggak terkenal. Makanya saya ketika saya bicara tentang prestasi, saya juga nggak punya prestasi apapun. Gitu. Di sekolah, kegiatan pun aktivitas musik juga nggak bisa saya. Lalu olahraga juga, malah saya setelah lulus malah mungkin ada beberapa prestasi lah, walaupun mungkin tingkat RT, tingkat desa lah ya, desa Pasir Muncang. Tapi itu setelah lulus malah, karena saya ada masa menunggu. Tahun 86 saya itu nggak bisa masuk apa-apa sekolah kedinasan, karena saat itu dipatok umur 18 tahun. Iya. Nah, jadi ada interval waktu itu ya saya gunakan lah untuk mempersiapkan diri tentunya kan gitu. Nah, dari mempersiapkan diri itu ya akhirnya sampailah di tahun 88 saya baru masuk Akademi Ilmu Masyarakatan. Oke. Jadi setelah Kang Yudi, sebelum masuk ke situ,
boleh tanya tentang masa-masa SMA. Sudah jelas tadi Kang Yudi ada pengalaman yang mungkin sudah dibilang tidak manis ya, karena masa-masa SMA Kang Yudi karena memang masih dianggap anak kecil gitu ya. Benar. Nah, selain itu ada nggak yang sampai saat ini Kang Yudi nggak bisa lupa gitu loh di masa SMA itu gitu loh? Ya banyak sebetulnya ya. Cuma kebetulan begini. Jadi ada satu kelas 2 saya itu berdua dengan almarhum teman saya, almarhum Iman Sulaiman, itu orang Cigombong. Hanya saya mungkin di antara sekian ratus siswa itu yang menggunakan sepeda. Jadi saya pakai sepeda balap. Jadi teman saya itu almarhum itu dari Cigombong, saya dari Pasir Muncang. Jadi berangkat itu habis subuh. Jadi supaya sampai jadi lewat Ratna gitu. Ratna, iya. Ya. Yang pertama adalah ingin menghemat ongkos tentunya kan. Pasti. Itu saja. Lalu yang kedua saya pengen menginspirasi, sebetulnya ada keinginan menginspirasi, mana tahu nanti bisa menularkan gitu, menularkan sesuatu yang baik kan nggak apa-apa kan gitu. Nggak jadi masalah. Ternyata nggak ada yang tertarik gitu, karena mungkin jalannya nanjak wae kan gitu. Akhirnya karena berdua terus, duet terus, bosan juga saya gitu. Jadi cukup 1 semester. Padahal perjanjiannya sama bapak saya waktu itu belikan sepeda itu, jadi tidak ya potong uang inilah, uang jajan gitu. Iya. Tapi ternyata ya balik lagi sepeda belum lunas, akhirnya jadi nggak kepake lagi 1 semester tuh gitu. Ya malum lah namanya, ya, apalagi saya anak pertama kan. Saya paling tidak harus Kang Yudi kabayang we atuh kalau emang semua niatnya bagus Kang Yudi untuk ngajak teman-teman supaya ayo bersepeda gitu kan. Tapi kabayang we anu imah di Cisarua atau imah nu di ya anggap Cisarua lah. Ngeunah aing berangkat sama mudunnya di sesepana naik lagi. Baliknya di Cisarua naik tanjak deui manehna. Sarua, saya dari Pasir Muncang, di Pasir Muncang itu lewat pertama yang dilewati Tanjakan Cimande. Iya, nanjak. Ya. Yang kedua Tanjakan Ciherang. Tanjakan ini apa? Tanjakan Ranji. Pertama Cimande, Ciherang ya. Terus Tanjakan Ranji. Yang ketiga Tanjakan Teluk Pinang. Aduh, itu tiga kabayang kesanganannya. Nah, ya lain kesangan deh itu mah. Terus ya itulah namanya kisah yang paling ini ya. Luar biasa ya. Ternyata tidak ada yang terinspirasi gitu, tidak ada yang mengikuti gitu. Ya akhirnya bosan sendiri jadi nah akhirnya kembali ke angkot ya. Kembali ke asal. Ya. Lalu karena memang Kang Yudi waktu dari rumah ke sekolah itu kan berarti 2 kali naik ya? 3 kali dong? 2 kali ya? Kan begini ya Kang. Jadi ininya. Iya. Berapa kali naik tuh? Jadi gini ya. Jadi kalau dari Pasir Muncang itu ke Ciawi ke Cibeduk kan gitu. Oh iya. Jadi 2 kali. Itu otomatis juga kan kalau dari sampai Ciawi udah nanti kita juga menunggu. Pasti persoalan waktu ini pasti akan jadi ini kan masalah utama. Tapi yang masalah paling utama adalah ongkos. Gitu. Nah makanya saya akhirnya bersama dengan setelah sepeda udah saya tinggalkan ini. Jadi dengan beberapa teman-teman yang memang satu arah itu kebanyakan ya ngesang deui wae. Jadi saya bolak-balik lewat Ratna jalan kaki. Jadi turun di Ratna. Itulah. Iya. Jadi bagi yang peserta jalan kaki ya hafal betul dengan saya gitu. Kecuali memang jurusannya berbeda. Nah mungkin siapa aja waktu itu Kang Yudi? Masih ingat nggak namanya siapa aja? Ini masih. Alhamdulillah masih. Yang pertama itu cewek itu dan satu-satunya cewek yang selalu aktif ikut itu Tri Handayani itu. Kebetulan rumahnya di SPN Lido. Wah. Kebetulan rumahnya di SPN Lido. Ya, jadi lalu yang kedua itu Eman Sulaiman almarhum yang bareng dengan duet dengan saya naik sepeda. Ya. Jadi dia juga rupanya bosen juga, apalagi dari Cigombong kan.
lalu Nandang Effendi, Cibalung, Nandang. Lalu juga Anwar Taksin, orang Maseng itu. Oh, luar biasa hafal ya. Lalu Mudin, itu orang Ranji itu. Jadi rumahnya itu di pinggir jalan itu di Ranji dulu mah, nggak tahu sekarang mah. Lalu almarhum katanya mah. Lalu Sujana. Lalu Anas Muhyiddin itu katanya sekarang kalau nggak salah di PN Gas apa di mana gitu. Waduh. Iya. Nah itu mungkin saya hafal betul lah karena memang member aktif gitu. Iya. Ya ada yang ya. Dan nggak kerasa ya Kang Yudi ya. Jalan bareng-bareng nggak kerasa ya ngobrol. Ya sebetulnya kerasa juga. Cuma ya itu karena memang faktor kebutuhan juga kan. Ya karena kalau dipaksakan juga lewat Ciawi, ya otomatis telat, tapi yang paling utama itu nggak bisa jajan. Olok ongkos ya. Olok ongkos, ya itu. Apalagi kalau jajan berapa duit kayak sama orang tua? Saya 150 perak gitu kalau nggak salah mah ya. Oh luar biasa. 150 apa 200 perak lah gitulah. Pokoknya antara itulah. Ya paling gede 300 lah mungkin itu zaman segitulah ya. Luar biasa. Ya. Tapi ya itu berharga banget uangnya, Kang ya. Iya. Betul. Alhamdulillah. Tapi saya juga berpikir begini. Kenapa memang saya mintanya juga paling ya cukup sampai pulang pergi Ratna saja gitu. Ya, karena mungkin kalau seandainya proposal saya ke orang tua itu muter lewat lewat Ciawi mungkin nggak segitu. Saya pikirnya gini, sampai Ratna aja kan pulang pergi itu cuman 100 perak lah kalau nggak salah kan gocap kalau nggak salah waktu itu 50 perak ya. Ya jadi yang 50 lagi ya buat jajan itulah mungkin. Dari jengkang ke suku. Nah itu mah resiko ini memang konsekuensi dari sebuah perjuangan. Iya benar. Nah selain jalan kaki, bersepeda, hal-hal yang Kang Yudi nggak bisa lupa di sekolah sendiri gitu Kang Yudi. Terus Kang Yudi masih hafal nggak waktu kelas 1 berapa, kelas 2 berapa, kelas 3 berapa, plus wali kelasnya masih hafal nggak siapa aja? Saya hafal itu kelas 1, itu 1-3 itu. Wali kelasnya Ibu Komasih itu masalah. Komasih ya? Ibu Komasih. Lalu kelas 2 itu 2 IPS 3 itu wali kelasnya itu yang saya lupa itu sampai sekarang itu. Pak Adang, kalau saya Pak Adang itu. Pak Adang. Lalu 3 IPS 1. Nah itu yang blank saya. Malah yang kesini malah saya blank. Tapi yang kelas 1 malah saya ingat gitu. Nah itu. Sampai kelasnya pun ya saya masih ingat lah. Ya. Waktu itu. Sampai detik ini masih ingat lah. Kang Yudi udah pernah ke SMA lagi belum sekarang? Belum. Sampai sekarang saya belum sempet itu. Karena saya bekerja terus. Lihat dong di channel YouTube Semapur TV itu sudah ada sekolah kita yang terbaru sekarang udah tingkat 2 sekarang. Oh gitu ya? Udah perubahan luar biasa. Makanya tonton dong di Semapur TV. Jangan lupa like and subscribe. Sip. Boleh. Bangga. Iya. Mantap. Termasuk kelas-kelasnya kita shoot juga gitu kan. Oh gitu ya? Iya, alhamdulillah. Ya Kang Yudi, oke. Berarti tahun 86 Kang Yudi lulus itu melanjutkan kuliah di mana, terus pernah bekerja di mana sebelumnya, kok sampai ke situ tuh bagaimana perjalanannya seperti apa? Oke, jadi begini, tahun 88 saya masuk Akademi Ilmu Masyarakatan, jadi mungkin akhirnya sejajarlah dengan kelahiran saya 69 gitu. Oke. Yang masuk juga rata-rata juga kelahiran 69 gitu kan. Seumur? Ya seumur lah, ya rata-rata air lah. Ada juga memang yang lebih tua di angkatan saya. Tahun 88 itu saya menjalani ikatan dinas ya. Lulus saya langsung ditempatkan di Sumatera Barat. Wow. Di Sumatera Barat saya dapat kurang lebih 6,5 tahun semenjak penempatan. Jadi tepatnya di daerah Payakumbuh. Di Kabupaten 50 kota itu. Lalu dinasnya di lapas, ya kan? Ya. Lalu setelah itu saya
mutasi ke Subang, ke Lapas Subang. Oh, Subang, oke. Saya nggak lama di Subang, cuma dapat kurang lebih 1 tahun 7 bulan lah. Oke. Lalu saya mutasi ke Kudus. Wow. Nah, makanya satu angkatan, saya mau cerita dulu, saya potong. Satu angkatan itu saya paling banyak juga. Saya ini tour of area saya ya. Ya. Di antara angkatan pun. Dari Kudus saya langsung ke mutasi lagi karena S2, saya ada panggilan S2 di UI di kriminologi. Beasiswa. Saya mau tidak mau saya harus lepaskan jabatan di Kudus. Waktu itu belum kepala ya. Jadi ke Lapas Bogor. Oke. Ya, di Paledang. Nah, padahal saya tuh waktu pendidikan saya itu nggak pernah namanya masuk Lapas Paledang. Tapi akhirnya malah karena saya pikir gini. Orang saya itu berpikir kalau dari penjara ke penjara aja ngapain juga, pulang kampung mainnya ke penjara juga, makanya saya nggak pernah gitu. Nah, ternyata akhirnya membawa saya ke Lapas Paledang menjadi kepala keamanan waktu itu. Wow. Jadi tahun 2004-2005 kurang lebih lah, saya jadi kepala keamanan Lapas Paledang. Lalu saya mutasi lagi ke kantor pusat ke Jakarta. Lalu 2010 saya jadi Kalapas pertama di Sumedang. Waduh. Nah, waktu itu karena mungkin Sumedang ini merasa saya kampung sendiri kan, ya masih Jawa Barat lah. Akhirnya terlena saya karena anak-anak juga waktu itu juga nggak usah pindah-pindah lah gitu-gitu. Saya juga berharap udahlah sampai pensiunnya Sumedang nggak apa-apa lah kan gitu. Karena mikirnya, Kang, anak-anak berarti Akang nikah tahun berapa itu? Oh gini, saya nikah tahun 95. 95 waktu tugas di mana itu? Masih Sumatera Barat. Wow, iya. Ya. Orang sana? Hah? Dapat istri orang mana? Orang sana? Orang sana. Ya. Waduh, tapi mantap. Ini ya campur sari ya. Karena memang masih ada keturunan Jawa juga gitu kan. Oh iya. Ya namanya kita ini kan kalau model kayak saya ini, mungkin dengan rekan-rekan yang kedinasan ini kan kadang-kadang jodoh itu ditentukan oleh SK. Iya. Ya kebanyakan bukan kadang-kadang. SK itu menentukan jodoh gitu. Nah, iya. Ditempatkan di mana dapat di situ gitu ya. Nah itu, iya kan? Nah itu. Jadi istri juga dia sebagai orang Kalapas juga, bukan? Enggak. Istri saya tadi swasta tapi berhenti kadang ikut-ikut saya kan. Jadi ibu rumah tangga aja. Lalu kebetulan anak saya ini 3. Oke. Anak saya 3. Yang pertama itu sekarang sudah tingkat 4 di Politeknik Imigrasi. Tadinya di Akademi Imigrasi Taruna Politeknik Imigrasi. Oke. Kegiatan dinas juga. Lalu yang kedua malah mengikuti yang cewek ini. Jadi anak saya itu cowok, cewek, cowok. Yang kedua malah yang cewek ngikuti jejak saya jadi petugas lapas tapi dia nggak mau masuk akademinya. Jadi dia masuk langsung kalau di tentara itu secabannya lah ya, tentaranya. Sekarang dia di Lapas Bogor, di Lapas Paledang. Wah, barakallah. Iya. Nah, yang nomor 3 cowok itu baru kelas 1 SMA di Bogor. Nah, itu lalu mungkin sedikit saya lanjutkan. Jadi karena memang di Sumedang itu saya merasa sudah seperti kampung sendiri, anak-anak juga sudah pergaulannya sudah seperti kampungnya sendiri gitu kan. Walaupun anak saya lahir di mana-mana. Yang pertama lahir di Sumatera Barat, yang kedua cewek lahir di Subang, yang ketiga baru lahir di Bogor waktu saya jadi kepala keamanan. Akhirnya nggak terasa rupanya saya sampai 3 tahun setengah. Tadinya saya Kalapas termuda dan Kalapas termuda. Akhirnya malah saya jadi Kalapas terlama di Jawa Barat. 3 tahun setengah. Memang itu. Nah, ya karena saya enjoy aja gitu. Iya. Nah, akhirnya ya mau nggak mau kita kan namanya sudah perintah ya. Saya akhirnya promosi menjadi Kalapas narkotika di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Nah, cuma dapat 11 bulan di sana. Nah itu. Lalu saya ya mungkin saya anggap mungkin bagi orang mungkin belum apa-apa, tapi bagi saya ini menjadi sebuah kenangan terindah saya atau malah mungkin bisa jadi terpahit saya
sebaliknya. Tapi ini juga saya juga bangga menjadi alumni SMA Negeri Ciawi yang saya di antara sekian puluh ribu kader pemasyarakatan punya segelintir yang bisa menjadi Kalapas Nusa Kambangan. Barakallah. Jadi saya walaupun memang kalau dijalani mah tidak seindah yang dibayangkan gitu. Pasti. Jadi di narkotika Lubuk Linggau saya 11 bulan. Lalu saya mutasi jadi Kalapas Kalapas Besi Nusa Kambangan. Jadi Nusa Kambangan itu ada 7 lapas. Oh. Jadi satu pulau itu ada 7, sekarang ada 8 dengan yang baru. Jadi saya salah satu Kalapas di Nusa Kambangan, Lapas Besi namanya. Nah, jadi Kalapas Besi itu saya punya kisah yang agak fenomenal sebetulnya. Gimana? Jadi kalau dulu mungkin beberapa tahun ke belakang itu Kang Dede dan teman-teman mendengar adanya eksekusi mati, sayalah alumni SMA Ciawi yang menjadi penanggung jawab 2 kali isolasi eksekusi mati. Allah. Kenapa baru saya sampaikan sekarang? Karena eksekusinya sudah selesai. Kalau dulu saya nggak berani ngomong begini gitu. Nggak berani ya? Ya kenapa? Ya aku jadi booming lah segala macam kan gitu. Karena ngobrolan lepas kan. Yeah. Nah, jadi 2 kali saya menjadi penanggung jawab isolasinya ya, isolasi eksekusi mati. Jadi sebelum mereka dieksekusi kan isolasi dulu di tempat saya. Jadi saya 2 gelombang pertama dan gelombang kedua. Gelombang 3-nya saya juga masih dimintain pendapat, tapi saya sudah menjadi Kalapas 2 kapal Bekasi. Jadi dari Besi saya mutasi ke Lapas Bekasi. Ya. 2 kapal. Nah di 2 kapal kurang lebih 1 tahun 4 bulan lah. Tahun 4 bulan saya juga mungkin bagi seorang alumni SMA Ciawi yang tadinya jalan kaki Ratna bolak-balik gitu, menjadi sebuah kebanggaan juga bagi saya sebagai alumni SMA Ciawi. Saya dipercaya untuk menjadi Kalapas di Jakarta, di Salemba. Salemba, ya. Nah, jadi di Salemba itu ada 2 ya, ada rutan, ada lapas gitu. Saya di lapas. Lapas Salemba. Lalu ada memang prestasi fenomenal saya ketika masih sulit-sulitnya waktu itu membangun zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Ya. Jadi apalagi di sekelas kantor atau institusi di Jakarta itu, saya 2018 memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi untuk Lapas Salemba. Barakallah, keren. Ya, jadi ini bukan mohon izin, saya bukan mohon maaf. Ini saya hanya ingin membangkitkan motivasi saja ya. Jadi bukan ingin. Betul sekali. Mudah-mudahan ini lepas dari unsur takabur atau sombong. Saya nggak mau. Cuma ini saya hanya ingin memotivasi saja. Jadi ternyata bisa gitu. Banget. Jadi ternyata bisa. Betul. Lalu walaupun dengan segala macam tantangan lah. Ya tahu sendiri Jakarta itu kan, ya tahu sendirilah kondisinya. Jangankan kehidupan biasa saja tantangannya banyak, apalagi kehidupan di lapas kan seperti itu. Betul sekali. Dengan segala macam problematika. Nah, lalu saya promosi lagi menjadi Kalapas kelas 1 Malang. Dari Salemba. Jadi Kalapas kelas 1 Malang. Nah, kebetulan ya tadinya mungkin saya ini kan terbiasa membawa kapal kecil lah. Maksudnya kapal kecil itu paling di Sumedang saya isi napinya itu, isi pengudinya paling sekitar 180 sampai 200 lah ya. Lalu naik lagi ke Lubuk Linggau itu isinya sekitar 400-an lah saat itu. Lalu ke Nusa Kambangan memang isinya mirip sama Sumedang, karena Nusa Kambangan itu nggak ada yang banyak. Tapi isinya berat-berat semua gitu. Jadi yang pidananya seleher semua katanya. Yang ada yang seumur hidup, ada yang pidana mati kan seperti itu. Allah. Nah, lalu saya bawa, ibaratnya kalau seorang nakoda ini, saya bawa kapal besar tuh, mulai kapal besar itu di Bekasi ya, di bola kapal, karena waktu itu isinya hampir 2000. Wow. Nah, lalu di Salemba juga beda-beda tipis saja. Nah, di Malang isinya itu ya mungkin ini sebagai tahapan saja ya, tahapan memang ternyata diuji sini
bisa di sini. Akhirnya saya mendapat tantangan menjadi Kalapas salah satu Malang dengan isi 3.400 saat itu. Jadi hanya satu strip di bawah lapas kelas 1 Cipinang. Lapas 1 Cipinang itu sekitar 3.400 3.500-an lah saat itu ya. Saya di Malang itu, dan terbanyak se-Jawa Timur. Dengan lapas Surabaya saja jauh, isinya jauh lebih banyak Malang saat itu. Nah, ternyata saya bisa membalikan image terhadap lapas Malang. Lapas yang tadinya kan begini, ujarnya kalau lapas semakin banyak isi pasti semakin tidak tertib. Tapi pasti akan lebih tidak tertib, kan gitu. Ukurannya kan seperti itu. Betul. Ya karena apa? Boro-boro yang penting tujuannya kita aman saja sudah cukup. Ya. Manakala kita berharap aman, otomatis pasti ketertiban ini pasti akan kita sedikit abaikan, kan begitu. Betul. Nah, begitu juga sebaliknya. Nah, ketika di lapas Malang, saya coba. Ternyata sekali lagi saya bangga menjadi alumni SMA Ciawi. Ternyata saya juga berhasil membawa lapas kelas 1 Malang menjadi wilayah bebas dari korupsi. Barakallah. Jadi waktu itu masih susah-susahnya tahun 2019 itu. Sekarang kan udah terlalu, ya mungkin terlalu banyak lah sudah yang digaungkan. Kalau dulu 2019 itu sampai akhirnya ada seorang petinggi yang mantan kepala lapas Surabaya tahun sekian ya, sampai nelpon saya, padahal saya juga nggak pernah komunikasi sama beliau. Bertanya, Dek, saya dengan ini katanya. Oh iya Pak, gimana? Dek, saya ini mantan Kalapas Surabaya katanya. Oh siapa? Waktu saya Kalapas di Surabaya, yang terkenal dengan namanya Kali Sosok katanya. Tapi jujur aja, saya malah lebih ngeri jadi Kalapas Lowokwaru Malang. Gitu. Saya tidak berpikir bagaimana Ade bisa membawa lapas Malang itu masuk ke zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Waduh. Nah ini sekali lagi saya bukan ingin bermaksud ria, takabur atau sombong, bukan. Cuma saya ingin memotivasi saja bahwa nah dari lapas Malang itu lalu sudahlah, memang sudah waktunya saya harus turun gunung lah. Jadi tidak lagi di dunia persilatan, jadi tidak lagi menjadi Kalapas, karena kalau jadi Kalapas itu puncak-puncaknya kan jadi Kalapas salah 1. Saya sudah selesai itu, ya alhamdulillah ternyata saya mendapatkan kepercayaan menjadi kepala divisi yang mengkoordinir seluruh unit pemasyarakatan baik lapas dan Bapak Subasan di wilayah Bangka Belitung. Ya mudah-mudahan saja mungkin ke depan akan ada perkembangan lain. Amin. Mungkin itu. Oke. Ya. Kang Ibu, sebetulnya untuk tugas inti dari Kalapas itu sendiri apa sih Kang Ibu? Sebetulnya tusinya udah jelas ya. Jadi sebagai seorang Kalapas itu kan mengkoordinir, bukan cuma mereka itu aman, gitu. Dan seorang Kalapas harus bisa memastikan bahwa mereka di samping juga aman, tertib. Nah, dan mereka juga harus kita bisa pastikan mereka juga kita bina, kan gitu. Ya. Jadi kalau hanya aman saja sudah, kunci saja udah, masukin kamar, kunci, jebret, selesai, kan seperti itu. Betul. Nah, sekarang itu kan berbeda dengan era penjara. Ya. Sekarang eranya era pembinaan, bahwa kita memang concernnya itu satu, kita tetap harus melakukan pengamanan, yang kedua kita harus melakukan pembinaan. Memang dua sisi mata uang ini. Ketika kadang-kadang ketika kita mengutamakan keamanan, otomatis pembinaan akan terabaikan. Begitu juga sebaliknya. Makanya kalau unsur pembinaan kan seperti contoh ya, makanya kan pernah dengar katanya kok ada asimilasi, ya itu unsur pembinaan sebetulnya. Atau kok ada bebas bersyarat, itu unsur pembinaan sebetulnya. Betul. Bagaimana kita mengembalikan kepercayaan masyarakat, karena pemasyarakatan ini harus berhasilnya karena harus ada peran dari 3 unsur.
bukan cuma petugas atau bukan cuma warga binaan atau narapidana-nya, tapi juga masyarakat dan keluarganya. Kalau masyarakat tidak bisa menerima, ya berarti pembinaan ini tidak berhasil. Berhasil. Ya. Oke, Kang Yudi. Ya. Selama menjabat menjadi Kalapas, yang tadi Kang Yudi bilang di Semarang, di Sumedang, di Bogor gitu kan, ada nggak kejadian yang mungkin membahayakan Kang Yudi gitu, atau mohon maaf ya, tadi saya dengar bahwa Kang Yudi bisa mengembalikan nama baik tempat itu menjadi anti korupsi. Nah, apakah kan untuk korupsi di situ sangat besar, Kang Yudi? Mohon maaf ini. Nggak begini. Jadi gini kan, sekarang ini kan memang setiap institusi pemerintah terutama ya, memang sedang digalakan kan menuju zona integritas. Betul. Bicara tentang integritas gitu kan, ini kan bukan cuma masalah korupsi. Jadi memang digaungkan dengan wilayah bebas dari korupsi kan begitu seluruh perkantoran. Cuma memang tantangannya, ya ada yang mungkin tantangannya kecil kan segitu, ya kan. Kalau kantor biasa itu mungkin berhadapannya cuma dengan bawahan atau dengan jajaran stafnya. Betul. Nah, kalau Kalapas itu dua yang dihadapi. Ketika napinya bisa tertib, pegawainya belum tentu. Begitu juga sebaliknya. Jadi kedua-duanya harus kita tertibkan. Betul, ya. Betul. Jadi kalau kepala kantor yang lain, saya mohon izin dengan tidak mengurangi rasa hormat, bukan mengabaikan atau mengecilkan peran dari kepala kantor yang lain, bukan. Tapi kalau kepala kantor yang lain kan berhadapannya dengan anak buahnya saja gitu. Jadi kalau Kalapas itu di samping berhadapan dengan anak buahnya yang ratusan, juga berhadapan dengan warga binaan yang 3.000-an sekian. Wow. Yang bisa jadi kan begini ya, manusia di dalam itu semua itu manusia bermasalah. Kenapa saya sampaikan bermasalah? Kalau bersalah belum tentu semuanya bersalah, kan gitu. Tapi bermasalah, iya, semuanya bermasalah. Ketika dia sebelumnya pun sudah membawa masalah, mungkin masalah penipuan, mungkin apa bla bla ya, masa akhirnya berujung pada pidana kan? Iya. Nah, lalu dampak dari masalah yang dia bawa dari luar pun akhirnya menambah masalah baru di dalam. Kenapa? Contoh, tahu-tahu ketika sekian tahun dia dipidana, nggak taunya isian untuk cerai. Ini kan juga jadi masalah bagi kita, bagi kami gitu. Akhirnya apa? Stres. Seperti itu. Nah, bicara tentang zona integritas ini kan bukan bicara tentang hanya dari sisi korupsinya saja. Ya. Tapi bagaimana kita bagaimana perilaku mereka juga bisa kita kendalikan. Nah, kita juga bisa kita juga mungkin ya sering dengar bahwa napi masih main itu main ini kan begitu. Betul. Iya. Nah itu juga kan sebetulnya juga ya namanya ngawasi manusia bermasalah. Iya kan. Seringkali saya dapatkan bahwa laporan atau pengaduan itu katanya mungkin ke keluarganya ada yang minta duit atau segala macam itu kan. Nah seringkali saya dapatkan itu katanya dimintain oleh petugas begini, ternyata apa? Ternyata hanya kami ini hanya dijual saja. Kenapa? Karena mereka itu di dalam itu makanya saya tuh sampai berbusa mulut saya setiap mereka yang baru masuk atau mereka yang sudah di dalam sudah lama. Nonglah, Anda itu coba turunkan tingkat gaya hidup Anda itu ketika Anda jadi narapidana gitu. Iya kan? Karena apa? Hidup ini udah sulit. Di luar istri Anda itu bukan cuma Anda yang diurusin, tapi juga harus mengurusi anak-anak Anda gitu. Betul. Nah, akhirnya 1-2 mungkin ada sebagian yang akhirnya memanfaatkan itu. Katanya untuk ngurus ini bayar, ngurus itu bayar. Padahal apa? Padahal mereka itu karena tidak menurunkan gaya hidupnya. Rokok mungkin tadinya di luar masih rokok Marlboro, di dalam masih pengennya ngerokok Marlboro kan susah. Mau nggak mau akhirnya ya ngutang ke temennya kan gitu. Saking banyak utang ke kopra, ke kantin, ke ini, akhirnya apa? Gimana cara bayarnya daripada nanti di sel gitu kan? Kena hukuman disiplin. Udahlah ngebohongin
keluarganya. Alasannya yaitu yang paling mudah dijual adalah nama petugas. Seperti itu. Ya. Dan paling mudah pasti keluarganya akan responsif, akan lebih cepat menanggapi. Nah Betul. itu yang harus kita antisipasi. Jadi tentang korupsi ini bukan korupsi yang skala besar. Dari situ saja kita harus antisipasi gitu, Kang Dede. Iya. Nah, bagaimana supaya kita sadarkan ke keluarganya bahwa kalau memang ada keluarganya di dalam yang minta-minta, Anda klarifikasi dulu ke kami. Betul. Tidak, jangan langsung dikirim. Seperti itu. Nah, itulah komunikasi, itulah mungkin salah satu unsur dari pembangunan zona integritas. Betul. Nah, itu. Oke. Kang Yudi selama menjabat kepala Kalapas, pernah siapa saja orang-orang yang terkenal, pejabat-pejabat yang Kang Yudi tangani? Ya banyak ya, ada beberapa ya, cuma cukup saya aja lah yang tahu ya. Okay. Jadi takutnya nanti ada yang nonton juga ini. Oh iya, tapi ada ya. tapi ada ya. Ya ada lah. Okay. Ya tapi ya. Jadi, apa sih namanya ya? Pernah nggak Kang Yudi ditawari, diiming-imingi lah untuk bagaimana caranya beliau supaya enak di dalam apa gimana gitu? Pernah nggak kira-kira? Oh sering. Jadi kalau masalah itu begini. Jadi kalau saya itu selalu menjawabnya begini. Itu di 2004-2005 itu begitu menggodanya ya. Apalagi saya sebagai kepala keamanan saat itu di Lapas Paledang. Kalau dulu kan Lapas Paledang itu cuma satu lapas membawahi atau ruang lingkupnya itu meliputi 3 wilayah hukum. Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok. Saat itu loh, iya kan? Jadi belum ada namanya Lapas Cibinong, belum ada Pondok Raja gitu, Gunung Sindur juga belum ada, Depok juga belum ada saat itu. Jadi betapa berjubel-jubelnya, sekitar kurang lebih 2000-an isi di Lapas Bogor itu. Jadi ya akhirnya terjadi kalau kita mau tergiur, terjadi transaksional bisa-bisa saja. Gitu. Iya kan? Tapi saya selalu menyampaikan ketika ada yang minta-minta, ya mungkin tak keluarganya atau apa, ya manusiawi juga lah ya kalau ada yang minta-minta seperti itu. Cuma kalau saya, ya saya juga bukan juga seorang malaikat gitu. Betul. Tapi saya juga nggak mau jadi iblis kan seperti itu. Betul. Maksud saya gini, jadi kalau toh memang saya ada yang seperti itu, saya akan kategorikan kalau memang dia sudah uzur, ya mungkin umurnya mungkin di atas 50 lah, mungkin akan kita pertimbangkan. Tapi sekali lagi kalau toh tapi motivasinya bukan itu semata-mata gitu. Kenapa? Bukan karena sesuatu. Kenapa? Karena saya selalu bilang kalau dia mau karena sesuatu, lapas ini yang bangun ini Belanda, saya bilang. Jadi saya tidak punya hak untuk menjual kamar. Jadi kalau Anda mau beli kamar saya, kamar di sini, Anda harus transaksinya sama orang Belanda, saya bilang. Jadi seperti itu. Iya, jawaban diplomatis saya ya. Jadi ya sudahlah, TNI AD saja, terima nasib ini apa adanya saja gitu. Jadi ya kalau yang lainnya bisa menumbuh-tumbuhkan, kenapa kita tidak? Tapi memang karena kondisi saat itu juga kan memang tidak normal lah saya katakan ya. Dari kapasitas Lapas Bogor ya, dan Lapas Bogor bisa Anda bisa bayangkan lah, iya kan, Lapas Paledang itu. Ya kan, betapa sempitnya di dalam itu. Ya kapasitas paling sekitar 300-an sebetulnya yang idealnya. Tapi diisi saat itu sekitar 2000-an. Allahu Akbar. Dan itu juga kan bangunan tua ya. Makanya akhirnya saya berinovasi, mungkin tempat tidurnya kita tingkat gitu. Tapi itu juga bukan tidak beresiko dari sisi keamanan, karena dia akan lebih dekat pada teralis. Kan ini memang apapun yang dilakukan pasti akan menimbulkan resiko. Tapi bagaimana kita melakukan atau mengambil kebijakan itu, kita ambil resiko yang paling kecil saja. Walaupun itu tetap beresiko kan seperti itu. Pasti. Nah, itu. Kang, boleh nggak saya agak sedikit ke dalam dapur sedikit gitu ya? Waktu pertama kali ditugaskan menjadi seorang petugas lapas ya, petugas lapas itu
berapa salarinya Kang? Pertama, biar nanti supaya teman-teman yang mungkin adik-adik kelas kita nih yang punya tujuan atau ingin punya cita-cita seperti Akang ini termotivasi gitu. Iya, jadi begini, kondisi sekarang dengan kondisi pada saat saya lulus itu jauh berbeda ya. Kenapa saya bilang jauh berbeda dengan yang bukan lulusan akademi saja, dengan anak saya yang sekarang lulus SMA saja masuk itu sudah jauh perbandingannya. Kenapa? Saat itu saya lulus akademi saja, gaji saya itu sampai di daerah itu cuma 67.000. Wow. Tanpa tunjangan apapun. Makanya saya bilang, kalau sekarang anak-anak sekarang ini bukan lulusan akademi lah, lulusan SMA ini, itu salary-nya itu dengan tunjangan kinerja segala macam, ya kurang lebih mereka bisa terima 4 jutaan itu. Wow. 4 juta, 5 jutaan lah mungkin ya. 4 sampai 5 juta. Nah, maksud saya makanya filosofi saya itu pada mereka itu sering saya sampaikan bahwa fabi ayyala irobikum matukaziban. Nah, itu sajalah. Jadi kenapa? Karena memang kalau bicara dulu nggak ada yang mau jadi petugas lapas itu. Cuma orang-orang yang mungkin agak setengah gila aja saat itu, seperti saya ini, mungkin kan yang mau. Kenapa? Sudahlah di kampung orang jauh-jauh. Kalau ukurannya cuma ya 67.000 itu atau 70 sekian ribu itu, dia lebih bagus parkir di Pasir Muncang itu ada tukang-tukang cau itu kan mungkin bisa lebih dari sekian gitu. Tapi itulah hidup ini kan proses ya, Lydia. Luar biasa. Oke Kang Yudi, ini saya sudah ada notif di handphone saya bahwa wawancara kita ini tinggal 7 menit lagi. Oke. Jadi saya langsung ke inti saja. Terakhir buat Kang Yudi, prinsip hidup Kang Yudi apa tadi? Ya prinsipnya sebetulnya gini. Berangkat dari filosofi jangan kurang-kurang bersyukurlah. Ya kepada surat Ar-Rahman tadi kan fabi ayyala irobikum matukaziban kan seperti itu. Jadi hidup ini kan proses. Gimana? Iya. Jadi betul. Hidup ini kan proses ya. Kalau masalah pahitnya kehidupan itu pasti semua mengalami lah. Betul. Bukan juga lantas sekarang saya katakan saya sudah manis, bukan. Tapi paling tidak masa kalau kata orang Jawa itu masa kita puasa terus pasti ada lebarannya kan seperti itu. Filosofi seperti itulah. Jadi tidak ada tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Pasti. Nah lalu yang kedua mungkin saya juga ingin berterima kasih banyak kepada teman-teman saya ya dalam satu angkatan yang banyak mensupport saat itu. Kenapa? Karena ya dengan menemani saya berjalan kaki juga kan akhirnya kaki saya jadi kuat. Nah, kenapa kaki saya jadi kuat? Saya jadi akhirnya bisa melanglang. Kalau untuk ukuran piknik yang gratis ya mungkin saya inilah. Saya bisa tahu daerah mana-mana gitu kan. Orang belum tentu mungkin siapapun mungkin belum tentu juga bisa masuk Nusa Kambangan, tapi saya malah setahun 6 bulan di Nusa Kambangan seperti itu kan. Jadi lalu ya terima kasih banyak lah yang mungkin ya saya ada lucu juga ya. Saya tuh kan nggak bisa naik motor saya ya. Ini ada cerita SMA ini. Saya pernah diboncengin bertiga itu sama Suryo Lalang itu. Itu kalau kenal itu. Diboncengin naik Vespa, ngusruk. Rupanya Vespanya nggak ada rem. Itu di dekat jembatan yang dekat SMP Ciawi itu. Iya. Untung nggak dikejebrus ke sungai itu. Lalu juga pernah saya diajarin naik motor sama temen saya itu Ricky Samsul Arif itu. Pernah itu di pasar Ciawi. Rupanya masuk kopling mati terus karena saya nggak bisa. Sampai orang-orang pada ngeliatin itu di pasar itu. Udahlah akhirnya ya itu. Jadi makanya saya termasuk teman-teman yang lain saya ingin mengucapkan terima kasih banyak pada kesempatan ini yang mungkin banyak telah mensupport saya. Juga setelah saya lulus juga saya masih banyak bergaul memang dengan teman-teman ini, terutama yang geng-geng inilah ya, geng-geng Ratna itu dan sekitarnya lah, seperti di Pasir Muncang dan sekitarnya itu. Jadi mungkin mereka juga yang menginspirasi saya bahwa ya saya harus berhasil gitu.
Walaupun mungkin saya harus tidak seperti mereka yang suatu saat kapan waktu bisa berkumpul gitu. Ya. Mungkin itu Kang Dede. Oke. Kang Yudi, tolong dong sarankan buat teman-teman angkatan 86 untuk hadir di Reuni Akbar. Kang Yudi datang ya Reuni Akbar ya? Insya Allah. Ya, insya Allah. Tapi waktunya belum ya, masih tentatif ya. Ya. Silakan Kang Yudi, disarankan buat teman-teman untuk hadir. Baik, senior saya, junior saya, rekan-rekan satu angkatan, saya berharap bahwa kesempatan untuk kita ketemu itu di Reuni Akbar itu mungkin belum tentu juga akan kita alami sampai akhir hayat kita gitu. Dan saya berharap kesempatan ini kita tidak sia-siakan, silaturahmi ini toh memperpanjang, mudah-mudahan silaturahmi dengan silaturahmi ini memperpanjang umur. Amin. Ya mudah-mudahan, apalagi di usia-usia angkatan 86 ini kan rata-rata sudah remako. Ibaratnya yang laki-laki juga sudah banyak yang jadi aki-aki, yang perempuan juga apalagi udah banyak yang jadi ini. Paling kita nih kan di usia-usia ya gak lama lagi lah gitu ya. Kita berharap bahwa di masa tua kita ini semakin banyak bersilaturahmi, mungkin itu. Mohon maaf, saya bukan mengajari bebek berenang, karena saya memang mungkin orang yang belum tentu juga banyak silaturahmi, karena dengan situasi saya harus pindah-pindah terus gitu. Ya. Oke, baik. Kang Yudi, satu pertanyaan dong buat teman-teman. Boleh. Silakan. Jadi gini tadi mungkin ya saya bukan juga orang yang pintar ngaji ya. Tapi paling tidak saya terinspirasi dari sebuah sepenggal ayat Al-Quran tadi, surat Ar-Rahman. Saya hanya ingin memberikan kuis yang mudah-mudahan nanti hadiahnya, nanti saya kalau memang ada rezekinya saya akan ini ke Semapur ya, yang di teman-teman. Walaupun memang kita punya rencana 5 ya, tapi saya ambil satu aja ya. Ya, yang 4 silakan nanti Kang Dede mungkin mau tata rucingan apalah terserah. Jadi dalam surat Ar-Rahman itu berapa kali diulang ayat fabi ayyi ala rabbikuma tukazziban. Kenapa itu diulang-ulang? Mungkin satu-satunya surat Ar-Rahman itulah yang mengulangi sekian puluh kali bahwa kita harus betul-betul yakin dengan nikmat Tuhan mana lagi yang akan kau dustakan. Mungkin itu Kang Dede ya. Siap. Oke, Kang Yudi terima kasih banget. Ya, mohon dulu sebentar saya akan memberikan kuis ini karena waktunya sangat terbatas banget. Oke, yang pertama adalah ada berapa fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban disebutkan di surat Ar-Rahman. Ya. Pertama. Yang kedua, saat ini Kang Yudi Suseno menjabat sebagai apa? Oke. Ya. Yang ketiga, Kang Yudi dulu punya sahabat dekat yang selalu berjalan bareng menuju ke sekolahan. Sebutkan 3 orang saja. Ya, sebutkan 3 orang saja siapa yang menemani Kang Yudi berjalan ke SMA Ciawi. Yang keempat adalah Kang Yudi punya prinsip hidup, silakan sebutkan prinsip hidupnya. Dan yang kelima, ya, Kang Yudi sekarang dia menjabat sebagai yang tadi saya sebutkan, itu sebutkan beberapa jabatan beliau dan di mana saja. Ya, pernah ya. Saja beliau menjabat. Pernah menjabat di mana saja, ya. 5 pertanyaan. Oke, Kang Yudi, terima kasih banget waktunya. Semoga sehat selalu, panjang umur. Amin, amin. Salam buat keluarga semuanya. Amin. Ya. Oke. Tentunya kita sapa teman-teman semuanya. Semoga juga yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya dan disukseskan semuanya. Amin. Kang Yudi, kita bisa bicara Ajibens guys, bisa ya? Ajibens guys. Ajibens guys. Oke, siap. Oke. Semapur. Ajibens guys. Oke, terima kasih Kang Yudi. Salam buat keluarga semuanya, panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Live, saya langsung live ya. Oke, siap, langsung live. Oke.